Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wode Yuvita Dewi dengan NIM F1G119064. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi tugas MIT dari mata kuliah Data Warehouse. Jadi tugas kami pada mata kuliah ini adalah mengenai rangkuman dari data warehouse mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin yang akan dibahas dalam rangkuman data warehouse ini. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai penjelasan data warehouse. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan mengenai data mart dan data warehouse. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai data lake dan data warehouse. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan mengenai simulasi algoritma yang diterapkan pada data warehouse ini. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian data warehouse. Nah, pada data warehouse ini, di mana data warehouse itu merupakan suatu tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai resource dan data lain lalu disimpan dengan baik. Data warehouse memiliki karakteristik yang terintegrasi, berorientasi lebih pada satu subjek. Misalkan yang termasuk dalam subjek ini adalah seperti pelanggan, ada penjualan, dan berbagai hal lainnya. Kemudian pada data warehouse ini mempunyai dimensi waktu yang lebih bersifat tetap. Jadi data warehouse adalah data yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan oleh seluruh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan. Nah, data warehouse itu mampu mengintegrasikan beragam jenis data yang berasal dari berbagai jenis data sistem ataupun aplikasi, sehingga perusahaan hanya perlu mengakses data tersebut dalam satu pintu, khususnya untuk manajemen. Nah, kemudian ada salah satu contoh dari data warehouse dalam suatu bisnis adalah data yang terkumpul dalam aplikasi akuntansi, website, ada marketplace, media sosial, dan masih banyak yang lainnya. Jadi seluruh info tersebut bisa digunakan oleh pihak perusahaan agar bisa menganalisa serta menentukan metode yang lebih tepat untuk melakukan promosi penjualan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik data warehouse. Jadi poin-poin dari karakteristik data warehouse tersebut adalah yang pertama yaitu berorientasi pada objek. Kemudian yang kedua adalah terintegrasi. Dan yang ketiga adalah non-volatil. Kemudian yang keempat adalah memiliki dimensi waktu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 karakteristik tersebut yang melekat dalam data warehouse. Jadi berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu berorientasi pada subjek. Nah, pada karakteristik ini data warehouse akan sangat diperlukan untuk subjek yang banyak seperti penjualan perusahaan, pelanggan, dan juga produk. Fokusnya tidak hanya pada kegiatan operasi dan transaksi perusahaan sehari-hari saja, namun juga fokus pada data dan analisisnya agar bisa mengambil keputusan yang penting, bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Berbagai data yang tidak sesuai untuk bahan pembuatan keputusan nantinya akan diabaikan. Data yang berasal dari setiap subjek ini akan mampu dan sudah tersaji secara lebih sederhana dan juga ringkas sehingga akan mempermudah proses pengambilan keputusan ataupun strategi perusahaan yang lebih baik. Nah, kemudian karakteristik yang kedua yaitu terintegrasi. Untuk perusahaan berskala besar dengan data yang sangat banyak, pasti akan kesulitan bila seluruh datanya tidak terintegrasi dengan baik.
dari sumber data yang berbeda seperti flat file, relational database, dan juga online transactional, seluruhnya akan bisa diintegrasi dalam satu sistem penyimpanan sehingga lebih efisien dalam melakukan pekerjaan dan jadi lebih hemat waktu, lebih mempersingkat waktu. Kemudian data integrasi serta data cleaning akan membantu dalam hal konvensi penamaan data, data atribut, struktur coding, dan berbagai hal lainnya. Yang ketiga yaitu non-volatil atau koleksi tetap. Pada karakteristik ini, jika dilihat secara fisik, data warehouse adalah sebuah sistem yang memisahkan data dari aplikasi dalam kegiatan operasi. Proses pemisahan data ini tidak membutuhkan proses transaksi, mekanisme, konsurensi, kontrol, serta recovery. Beberapa hal yang diperlukan saat mengakses datanya adalah access of data dan juga initial loading. Nah, kemudian karakteristik yang keempat yaitu memiliki dimensi waktu. Pada karakteristik ini, data yang terdapat dalam setiap subjek di dalam warehouse mempunyai dimensi waktu, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Data yang tersimpan tersebut mempunyai informasi secara historis, seperti 5 tahun ataupun 10 tahun terakhir. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi data warehouse. Pada fungsi data warehouse ini terbagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama yaitu laporan perusahaan. Untuk suatu perusahaan, kehadiran data warehouse mampu membantu pihak yang bertanggung jawab pada data tersebut dalam upaya membuat laporan. Data yang tersimpan harus terlebih dahulu dipastikan secara tepat dan tidak rusak sehingga akan lebih mudah dalam proses analisis dan juga membuat keputusan untuk masa depan. Nah, yang kedua ada online analytical processing atau OLAP. Di sini data warehouse mampu membantu proses analisa data menjadi lebih mudah karena seluruh informasi detail ataupun informasi ringkas akan tersimpan dengan baik dan mudah untuk didapatkan. Dalam konsep multidimensi, data yang berasal dari fakta yang sama akan bisa disajikan dengan menggunakan fungsi berbeda. Ada 2 fitur lainnya yang terdapat di dalam OLAP. Jadi yang pertama adalah roll up dan drill down. Di sini dengan menggunakan fitur roll up maka kita tidak bisa melihat suatu informasi secara detail. Sedangkan dengan drill down kita bisa melihat informasi dengan secara detail. Yang ketiga ada data mining. Proses data mining atau menggali pengetahuan dan informasi yang berasal dari data yang jumlahnya terdapat di data warehouse dengan menggunakan teknologi AI, ilmu statistika, dan juga matematika dikenal dengan data mining. Jadi data mining mampu menganalisa target dengan cara mengelompokkan model pelanggan dan juga disklasifikasi yang sesuai dengan karakteristik yang diperlukan. Yang keempat yaitu pendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan di dalam data warehouse bisa digunakan sebagai suatu bahan yang membuat keputusan tanpa harus mengeksplorasi seluruh data lagi. Nah, pembahasan selanjutnya ada komponen data warehouse. Dalam komponen data warehouse ini terbagi menjadi 5, di mana diantaranya yaitu yang pertama warehouse. Di sini warehouse atau gudang data adalah komponen yang paling utama dalam warehouse. Warehouse adalah suatu tempat yang menyimpan database dan akan diproses secara transaksional. Di dalamnya juga terdapat memori yang sudah terintegrasi pada bagian utama konfigurasi. Nah, yang kedua yaitu warehouse management. Pada komponen ini terdapat dalam data warehouse yaitu warehouse management yang merupakan bentuk pengoperasian data. Di dalam warehouse management, data akan bisa digabungkan dengan berbagai sumber yang dibuat pengarsipannya secara baik. Selain itu, data query yang ada di dalamnya pun akan dikelola sesuai dengan permintaan pengguna hingga jadwal eksekusi data dilakukan. Dapat dilihat bentuk dari warehouse management mengenai data warehouse seperti berikut. Nah,
Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu access tools. Sebagai pengguna kita bisa melakukan interaksi dengan data yang ada di dalam data warehouse dengan menggunakan access tools yang berbentuk OLAP, query and reporting tools, kemudian ada data mining serta application development tools. Nah, komponen yang keempat ada metadata. Metadata akan bertugas sebagai katalog yang mampu menyimpan data secara lebih logis, terstruktur berdasarkan indeks, dan berbagai hal lainnya. Tujuan dari dibuatnya komponen ini adalah demi meringkas informasi yang berhubungan dengan isi data warehouse berdasarkan struktur dan juga lokasi. Jadi metadata sendiri bisa diartikan sebagai suatu potongan informasi yang tersimpan di dalam satu ataupun lebih repositori. Nah, selanjutnya komponen yang kelima yaitu tools ETL. Jadi ETL tools ini bertugas dalam membaca, mengumpulkan dan juga memindahkan data mentah yang berasal dari berbagai sumber dengan volume yang besar ke lintas platform. Tools ini mampu membantu proses pemindahan dan juga loading ke dalam satu basis data dan juga penyimpanan data dengan menggunakan ETL. Maka data juga dapat diurutkan dengan baik, diformat, digabungkan, dan difilter dengan berdasarkan kebutuhan pengguna. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data mart dan data warehouse. Jadi terdapat perbedaan antara data warehouse dan data mart di mana dipaparkan sebagai berikut. Jadi data warehouse merupakan gabungan dari beberapa data mart dan levelnya berbeda pada perusahaan atau organisasi. Di sini data mart merupakan bagian dari data warehouse dan berada level departemen pada perusahaan atau organisasi tersebut. Data mart menangani sebuah bisnis proses, misalkan penjualan, maka hanya proses penjualan saja yang ditangani pada data mart. Nah, sedangkan pada data warehouse sendiri adalah database yang berisi data dari beberapa sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Data warehouse didesain untuk kita bisa melakukan query secara cepat. Informasi diturunkan dari data lain, dilakukan rolling up untuk dijadikan ringkasan, kemudian dilakukan operasi drilling down untuk mendapatkan informasi lebih detail atau melihat pola yang menarik untuk melihat tren atau kecenderungan. Kemudian yang dimaksud data mart adalah lapisan akses dari data warehouse lingkungan yang digunakan untuk mendapatkan data keluar bagi pengguna. Data mart adalah subset dari data warehouse yang biasanya berorientasi pada lini bisnis tertentu atau tim. Dalam beberapa penyebaran, masing-masing departemen atau unit bisnis dianggap sebagai pemilik data mart yang termasuk semua perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Kemudian melangkah pada pembahasan selanjutnya yaitu data lake dan data warehouse. Nah, terdapat perbedaan antara data warehouse dan data lake adalah sebagai berikut. Data lake atau danau data di sini berdasarkan penyimpanannya, data lake menangkap semua jenis data seperti struktur, tidak terstruktur dalam format mentahannya. Ini berisi data yang mungkin berguna dalam beberapa kasus penggunaan saat ini dan juga kemungkinan akan digunakan di masa mendatang. Sedangkan pada gudang data mengenai penyimpanan dan kualitas data, gudang data itu hanya berisi data berkualitas tinggi yang sudah diproses sebelumnya dan siap digunakan oleh tim. Selanjutnya tujuan. Berdasarkan tujuan mengenai data lake, di mana data lake itu tidak tetap. Terkadang organisasi memiliki contoh kasus penggunaan di masa depan. Kemudian penggunaan umumnya meliputi penemuan data, pembuatan profil pengguna, dan pembelajaran mesin. Sedangkan mengenai gudang data,
Tujuannya yaitu gudang data memiliki data yang telah dirancang untuk beberapa kasus penggunaan. Penggunaannya itu mencakup business intelligence, visualization, dan batch reporting. Sedangkan berdasarkan penggunaan pada data lake yaitu data scientist menggunakan data lake untuk mengetahui pola dan informasi berguna yang dapat membantu bisnis. Sedangkan pada data warehouse, analisis bisnis menggunakan gudang data atau data warehouse untuk membuat visualisasi dan laporan. Sedangkan berdasarkan harga, terdapat perbedaan antara data lake, di mana data lake itu penyimpanan yang relatif murah karena tidak terlalu memperhatikan penyimpanan dalam format terstruktur. Sedangkan pada data warehouse menyimpan data sedikit lebih mahal dan juga proses yang memakan waktu. Nah, selanjutnya melangkah pada simulasi algoritmanya. Jadi simulasi yang digunakan pada percobaan ini yaitu membuat database atau mendesain database dengan skema database. Skema database transaksi di sini terdiri dari 9 tabel. Yang paling penting pada tabel ini adalah transaction fact table atau tabel fakta. Sedangkan mengenai tabel lainnya yaitu adalah tabel dimensi. Kemudian selanjutnya yaitu membuat database dan tabel. Nah, di sini membuat pernyataan database dengan perubahan nama transaksi. Jadi langsung saja kita memasukkan kata kunci yang digunakan untuk memilih database. Dapat kita ketik sebagai berikut. Jadi ini yaitu membuat tabel tempat penjualan. Selanjutnya yaitu membuat tabel customer. Setelah itu kita akan membuat tabel sales. Selanjutnya lagi kita akan membuat tabel mengenai cars atau mobil. Selanjutnya kita akan membuat tabel mengenai payment method.
Setelah itu kita akan membuat lagi tabel new or used. Setelah itu kita akan membuat tabel sales date atau tabel tanggal penjualan. Dan selanjutnya membuat tabel sales hour. Selanjutnya kita akan membuat tabel mengenai fakta atau transaction fact table. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.